warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksida Utami dari CGP Angkatan 9. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Ria Susanti tentang pra-observasi, supervisi, pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Ami. Apa kabar Bu Ria hari ini? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Iya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pra-observasi ya Bu ya, karena nanti saya akan mengamati atau menelaah bagaimana cara Ibu mengajar di kelas atau supervisi kelas Ibu ya. Nah, di sini sebelum kita melaksanakan supervisi kelas, saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat pembelajaran di kelas itu apa saja Bu? Baik, terima kasih Bu Ami. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai selama pembelajaran di kelas besok, saya akan menyelesaikan masalah tentang statistika. Diharapkan setelah pembelajaran itu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dari data tunggal dan menyelesaikan penyelesaiannya dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya, jadi dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu ada dua ya Bu ya? Iya. Ya, kemudian dari tujuan pembelajaran itu saya akan menanyakan kira-kira apa area pengembangan yang akan Ibu laksanakan. Baik, area pengembangan yang akan saya laksanakan dalam kegiatan tersebut, yang pertama tentang keaktifan siswa dalam diskusi, tanya jawab kelompok, kemudian dalam menganalisis dan mencari data yang ada, dan yang terakhir tentang presentasi hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompok tersebut. Ya, jadi area pengembangan dari keaktifan siswa, kemudian mengolah data ya Bu ya, dari mengumpulkan data sampai mempresentasikan hasil diskusinya ya Bu ya. Nah, kemudian ada lagi yang akan saya tanyakan, strategi pembelajaran Bu. Biasanya kan strategi pembelajaran itu ada strategi apa yang akan Ibu laksanakan, kemudian ada model pembelajaran, kemudian yang terakhir itu metode apa yang akan Ibu gunakan. Baik, untuk pembelajaran esok hari itu saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu cooperative learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian media pembelajarannya contoh nyata dari data yang ada di dalam kelas saling tanya jawab mereka. Jadi strateginya itu pembelajaran diferensial itu ya, yang diintegrasikan di pembelajaran emosional sosial. Kemudian yang kedua itu tentang model pembelajarannya menggunakan cooperative learning. Kemudian yang terakhir metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran itu media yang Ibu gunakan apa Bu kira-kira? Media yang saya gunakan yaitu contoh nyata dari setiap masing-masing kelompok itu akan menanyakan data, mencari data tentang teman yang ada di dalam kelas itu, tentang data-data yang ingin mereka cari. Mereka saling bertanya dengan sama kelompok. Kemudian selain itu apa? Kemudian LKPD. Ya, LKPD sudah Ibu siapkan ya nanti ya? Saya sudah menyiapkan LKPD. Ya. Kemudian kira-kira nih Bu, dari tujuan yang sudah Ibu rancang, kemudian area pengembangan, kemudian strategi yang akan digunakan, kapan kita kira-kira kita dapat melaksanakan di kelas? Insya Allah kita dapat melaksanakannya minggu depan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari di jam pertama. Di jam pertama ya Bu ya. Jadi Sabtu depan tanggal 24 Februari jam pertama ya Bu ya. Ya. Nah, baik Bu. Kan kita sudah bincang-bincang nih tentang observasi ya Bu ya, yang telah kita bicarakan. Kira-kira nih setelah berbicara ini Ibu apa yang didapat dari pembicaraan ini? Saya dapat bisa menentukan tuh materi apa yang akan saya kasih, jenis metode pembelajaran yang saya akan berikan seperti apa, model pembelajarannya, strateginya, medianya, sehingga saya bisa fokus dan lebih dapat mencapai tujuan pembelajaran saya kepada anak-anak saya. Ya, terima kasih ya Bu Ria. Nanti setelah observasi ini saya akan ke kelas Bu Ria untuk mengamati, untuk mensupervisi apa yang akan dilakukan di kelas ya Bu. Setelah nanti melakukan observasi, nanti akan dilaksanakan pasca observasi Bu. Nanti kita berbincang-bincang lagi setelah observasi. Insya Allah nanti dihadiri oleh
pendamping saya ya Bu ya. Nanti kita berbicara lagi apa hasil dari observasi yang telah dilakukan ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Semoga nanti pada saat melaksanakan observasi dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa mulai. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, sebelum memulai pembelajaran ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan yang mau memimpin lagu Indonesia Raya, siapa yang bersedia silakan melanjutkan. Lainnya anak-anak semua berdiri ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan penuh semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Kenapa tidak masuk sekolah? Gimana ya? Ya, Diva sakit tidak masuk sekolah. Selain Diva, adakah yang tidak masuk sekolah hari ini? Tidak. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, maka kita harus tetap berangkat ke sekolah. Baiknya, sebelum memulai pelajaran, kita akan SD terlebih dahulu. Baik, semuanya, kita mulai ya. Kelas 6D, apa kabar? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, belajar dengan bersama. Kelas 6D semuanya hebat. hebat, Ibu Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Kelas 6D, Siap, tepuk
tentang statistika. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan setelah mendapat materi ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan rata-rata. Dan kemudian bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Ya, Nak ya? Sekarang Ibu ingin bertanya dengan kalian, apakah ada yang tahu, yang pernah mendengar kata-kata modus? Ya, Penny? Data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Bagus, Penny, untuk kelompok 3. Lihat. Data yang paling memiliki frekuensi tinggi. Ya, bagus. Ya, Tis ya? Nilai yang paling banyak. Nilai yang paling banyak muncul. Pintar. Ya, Kak? Angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul. Hebat. Ayo. Kelompok 5. Ya, mencari nilai distribusi yang paling tinggi nilai frekuensinya. Artinya, modus itu adalah nilai yang paling banyak sering muncul pada sebuah data. Selain modus, dari data kita dapat materi lagi tentang median. Adakah kalian yang pernah mendengar kata median? Ya, oke, kelompok 5. Nilai tengah. Ya, bagus. Median adalah nilai tengah ya, Ata ya? Di tengah-tengah. Angka di tengah-tengah boleh. Nanti dilengkapi ya, Gilang silakan lengkapi. Data tengah. Data tengah bagus. Ya, kamu, Aila. Data yang berada di tengah-tengah. Ada lagi yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Baik, kalau tidak ada yang menambahkan, berarti median adalah data yang berada di tengah-tengah. Nilai data yang berada di tengah-tengah. Sekarang Ibu ingin bertanya satu lagi tentang mean atau rata-rata. Ayo Bu, ya coba sawari dulu. Mean adalah data tunggal. Ya boleh kita terima dulu jawabannya ya Nabila. Jumlah nilai. Ya nanti akan dilengkapi Abra. Banyak data. Ya. Nilai seperti Nilai jumlah dibagi dengan datanya coba boleh ya. Kan? Jumlah semua nilai data. Baik, mean adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Nilai sebuah data dibagi dengan banyaknya data. Itu merupakan salah satu pengertian dari mean. Baik, lihat ke depan, Ibu akan memberikan sebuah contoh data tunggal, kemudian kita ubah menjadi data kelompok. Setelah itu kita akan cari tentang modus, median, dan mean. Perhatikan dulu papan tulis. Ini sebuah contoh, sebuah data pelajaran kesukaan salah satu kelas di SD Sukamaju. Perhatikan, ada 20 data siswa kelas 6 di SD Sukamaju yang menyukai pelajaran matematika, IPA, IPS, PKN, dan bahasa Inggris. Nah, ini adalah data tunggal. Kita buat data tunggal ini nanti ke dalam data kelompok. Baik, kita hitung dulu apakah data ini benar. Ada 20, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, Ibu mau tanya dari kalian, adakah yang ingin maju ke depan? Siapa yang mau mencoba membuat data kelompok? Yang sepertinya mulai bojarkan, mulai dijelaskan. Ada yang mau maju ke depan? Ada tidak? Baik, kalau belum ada yang ingin mencoba, Ibu akan coba ya. Perhatikan sama-sama ke depan. Kita buat menjadi data kelompok ya, dalam berbentuk tabel. Data apakah ini tadi? Yang pertama, matematika. Ada berapa pelajaran di atas? Ada berapa pelajaran di atas? 3. Hitung yang benar. Ada berapa pelajaran di atas? 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Perhatikan. Jika ada yang tidak jelas, nanti kalian tanyakan. Baik. Untuk matematika, dari data tunggal di atas ada berapa siswa yang menyukai pelajaran matematika? 1, 2, 3. Ada 3. Yang menyukai pelajaran IPA? 1, 2, 3, 4, 5.
Kalian salah menghitung datanya. Baik, 3 ditambah 5. 8. 8 ditambah 4. 12 ditambah 5. 17 ditambah 3. 20. Apakah sudah sama jumlah data kelompok dan data tunggal? Sudah sama, artinya kita sudah benar menghitung jumlah datanya. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan data kelompok dan data tunggal menjadi data kelompok? Ada yang bertanya? Bonusnya pelajaran IPA dan PKN. Kenapa bonusnya pelajaran IPA dan PKN? Karena nilainya paling banyak sering muncul dari 5 pelajaran tersebut. Baik, bagus sekali ya. IPA dan PKN. Baik, setelah modul, kita akan cari mediannya pada data keberapa kan nilai tengah dari data kelompok itu. Apa rumus mencari median? Ada yang tahu? N ditambah 1 dibagi 2, hebat. Pasti kalian sudah belajar dulu ya hari ini. N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya berapa? 20 datanya. 20 ditambah 1. Terus? 20 ditambah 1 berapa? 21. 21 dibagi 2, 10,5. Benar sekali, 10,5. Artinya dia berada pada data ke 10,5. Lihat, data 10,5 berada pada mana? Di tengah-tengah sini ya. Berarti pelajaran apa nak? IPS. Sekarang kita akan cari rata-ratanya. Rata-ratanya bagaimana cara mencari rata-rata? Jumlah dari data dibagi banyaknya. Berapa jumlah datanya? 20. 20 dibagi 4. 20 dibagi 5 adalah 4. Baik, Ibu akan bertanya dengan kalian. Apakah dari mencari modus, median, dan rata-rata ini ada yang tidak paham? Tanyakan, tidak apa-apa. Ibu, saya nggak paham kenapa modusnya IPS. Ibu, saya nggak paham kenapa modusnya IPA dan PKN. Ibu, saya mau tanya, Bu, kenapa datanya dapat 4? Dari mana dapat 4? Boleh tanyakan saja, tidak apa? Tabel kita dari data kelompok ini akan kita buat menjadi diagram batang, ya. Kita lihat depan, diagram batang. Pelajaran yang pertama adalah matematika. Kemudian apa lagi? IPA, terus PKN, terus bahasa Inggris. Datanya 1. Perhatikan, untuk pelajaran matematika ada berapa datanya? 3. Dari matematika, ya kita pilih angka 3 karena dia jumlahnya ada 3. Kita tarik garis ke angka 3, menggunakan garis ya supaya rapi. Kemudian IPA, berapakah jumlah data IPA? 5. Lihat yang pelajaran IPA, kita tarik garis sampai ke angka 5. Tarik garis. Kemudian IPS ada berapa? 4. Ada 4. Lihat yang IPS pelajaran IPS tarik garis sampai angka 4. Kemudian yang PKN ada berapa PKN? Ada 5. Kemudian bahasa Inggris ada berapa? 3. Mudah tidak cara buat diagram batang? Bisa? Dari data kelompok kita buat menjadi dalam diagram batang. Ada yang ditanyakan tentang cara membuat diagram batang? Ada yang bingung? Silakan tanya, tidak apa-apa. Tanya. Paham ya? Paham semua untuk materi hari ini? Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan bagikan tugas kelompok untuk kalian. Ini ada sebuah tugas. Kalian mendata teman kalian dalam satu kelas sebanyak ada yang 20 orang, ada yang 10 ya.
Untuk sementara kelompok 3 cadangan di kelompok 4 boleh. Nanti kelompok 4 cadangan di sini boleh. Nanti gantian. Pokoknya semua jumlah data kalian itu ada 20 data ya. Perhatikan. Nama kelompoknya, kalau kamu lebih dari 5 tinggal ditambahin di bawahnya. Kalau kamu tidak nyampe 5 ya tidak apa-apa. Isi sesuai dengan kelompoknya. Ya, boleh nggak untuk apa-apa. Ya, ini ditanyakan. Kalian tidak perlu tulis nama, tidak apa-apa. Ya, langsung kalian bikin data, langsung data kelompok aja tidak apa-apa. Data tunggalnya kalian di otomatis kalian. Mungkin data tunggal, misalkan kamu tanya mulai dari Arka sukanya warna apa, Paris warna apa, tulis Paris ini, Arka warna ini, Kayla warna ini, dan selanjutnya karena warna kesukaan ya. Setelah kalian tanya sudah sebanyak 20 orang siswa, kalian baru ubah dari data kelompok menjadi data kelompok. Langsung data kelompok aja pada di sini. Paham? Setelah itu baru kerjakan dari bawah. Ya, boleh bisa dikerjakan. Dibagi tugasnya karena nanti akan ada yang presentasi. Kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Kebetulan sini tidak ditanya media. Kan ada di sini. Isinya yang ada di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hasil kerja kelompok kali ini. Hobi olahraga memiliki jumlah 8, yaitu 2, membaca 3, mewarnai 3, mewarnai 2. Jumlahnya 20. Hobi yang paling banyak diminati adalah olahraga. Hobi yang paling sedikit diminati adalah bermain dan bernyanyi. Modusnya adalah olahraga. Dan rata-ratanya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 20. Geser, temennya geser. Sisha geser. Apa ditambah? Ada 8 siswa, nyanyinya 2, membacanya 3, bermainnya 2, dan mewarnainya 5. Nanti buat tanggapan teman-teman. Kami akhiri dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita evaluasi dari hasil kerja kelompok 2. Kelompok 2 tadi data hobi 20 orang siswa ya, yang mendapatkan hobi olahraga sebanyak 8 siswa, yang memiliki hobi nyanyi sebanyak 2 siswa, yang memiliki hobi membaca sebanyak 3 siswa, bermain 2 siswa, dan mewarnai 5 siswa. Sekarang kita perhatikan dari
Kami akan presentasikan hasil kerja kami hari ini. Warna siswaan yaitu merah, orang. Biru ada 6 orang, hijau ada 4 orang. Ini ada 4 orang, ini ada 5 orang. Warna yang paling baik sekali adalah biru. Warna yang paling sedikit sekali adalah merah. Modusnya adalah warna biru. Ini rata-ratanya adalah 20 hingga 30. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi dengan banyaknya data. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa kalian sudah cukup memahaminya ya Nak ya. Semoga di pembelajaran yang akan datang kalian lebih semangat lagi dan bisa lebih baik lagi. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksida Utami, CGP Angkatan 9, Kota Bandar Lampung. Di sini saya bersama Ibu Tara Fatimah sebagai pendamping guru penggerak, kemudian Bu Riasi Santi selaku guru kelas 6D di SDN 1 Sejalan Muda. Di sini kami akan melaksanakan pembicaraan tentang pasca observasi yang telah dilakukan Bu Riasi Santi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Nah, adapun di sini tujuan pembicaraan pasca observasi yaitu untuk merefleksikan observasi yang telah dilakukan Bu Ria di kelas, kemudian untuk mencari rencana tindak lanjut ke depannya. Kira-kira Bu Ria dari tujuan pasca observasi itu ada yang perlu ditambahkan atau sudah cukup? Saya rasa cukup. Dengan pembicaraan di sini sebelum masuk dalam pasca pembicaraan pasca observasi, saya akan menanyakan kira-kira apa perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi di kelas. Perasaan saya pada awalnya saya ngerasa agak sedikit grogi. Lama tahun dari waktu saya sudah terbiasa dan banyak sekali manfaatnya ke depannya agar kita bisa memberikan pelajaran kepada anak itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Perasaannya sudah sekali Bu ya. Kemudian yang kedua saya mau menanyakan ulang itu seperti pertanyaan dari observasi ya Bu. Dari percakapan observasi itu saya sudah menanyakan tujuan dari pembelajaran Ibu, kemudian area belajar, area pengembangan, kemudian ada strategi pembelajaran ya Bu ya. Nah, kira-kira dari tujuan, area pengembangan sama strategi itu apa saja yang sudah Ibu lakukan? Dari tujuan pembelajaran itu apa Bu? Tujuan pembelajaran itu? Pembelajaran saat dilakukan observasi kemarin tujuannya itu setelah mendapat pembelajaran pada hari itu diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah yang
pengembangannya dari keaktifan siswa dalam tanya jawab, dalam menganalisis data, mencari data, dan keaktifan siswa dalam mempresentasikan diskusi. Dari area pengembangan itu sudah tercapai juga. Alhamdulillah sudah mulai capai lah 90% lah. Ya, dari area pengembangan keaktifan. Kemudian saya ingin menanyakan kalau misalnya area pengembangan dari pembelajaran diferensiasi, kira-kira sudah tercapai atau belum? 70% ya, sepertinya sudah tercapai. Kenapa itu hanya 75%? Karena 25% ada sebagian siswa ada yang bukan berarti tidak dicapai, tapi untuk pencapaiannya membutuhkan waktu yang agak sedikit berbeda dengan kelompok lainnya. Sampai saya mengambil kesimpulan dengan di angka 75%. Kemarin strategi pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi, diintegrasikan kepada pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian ada lagi dari media, kemudian metode. Nah itu dari pembicaraan observasi itu sudah dilakukan semua. Alhamdulillah sudah kita lakukan semua, metode-metodenya seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan sudah kita lakukan semua. Nah, dari observasi yang sudah dilakukan nih Bu, tujuannya sudah ditanyakan, kemudian ada pengembangan sama strategi. Kira-kira Ibu menilai diri Ibu sendiri dari 1 sampai 10, kira-kira nilainya berapa Ibu? Menurut saya sih, saya sudah berada pada angka 80. 8 ya. Dari 1 sampai 10, 8 jadi ya Bu? Iya. 8. Nah, 8 itu duanya itu kenapa belum tercapai? Belum tercapai sepertinya dari cara anak mempresentasikan hasil diskusinya, sepertinya sih belum, karena mereka belum terbiasa ya, jadi belum bisa maksimal cara mereka menyampaikannya. Dan keaktifan siswanya itu ada di salah satu kelompok itu ada yang kurang aktif. Nah, dari sudah menilai nih, kan itu kayak tadi seperti pembelajaran yang tadi masih 75% ya Bu ya. Kemudian Ibu menilai Ibu mengajar itu 8. Untuk supaya nilainya 100% atau nilainya 10, kira-kira apa yang harus ditingkatkan? Ya, kita harus banyak belajar dari pembelajaran mungkin dari YouTube, dan kita bisa mengembangkan diri kita melalui mengikuti seminar-seminar nasional yang bisa meningkatkan semangat dan metode cara kita mengajar di kelas supaya kedepannya jauh lebih baik. Nah, kemarin kan saya dalam pengamatan itu saya mencatat beberapa ini ya Bu ya, observasi observasi pembelajaran di kelas. Nah, saya ini akan membacakan ya Bu ya tentang area pengembangan dan strategi pengembangan. Nah, dari keaktifan siswa memang saya lihat sudah bagus ya Bu ya, karena kemarin Ibu sudah ada sesi tanya jawab dan anak-anak merespon dengan baik. Kemudian dari diskusi mereka juga sudah banyak yang bekerja sama, walaupun ada satu orang yang istilahnya mengandalkan teman-temannya, tapi keaktifan saya rasa sudah cukup baik ya Bu ya. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi, kalau dari pembelajaran diferensiasi itu saya lihat itu Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, khususnya diferensiasi proses. Ya, jadi diferensiasi itu ada 3, ada proses, ada konten, kemudian ada produknya. Nah, saya lihat itu kalau untuk prosesnya udah cukup baik. Tapi kalau misalnya untuk di produk itu kan biasanya kalau diferensiasi itu produknya beda-beda. Tapi kemarin untuk pembelajaran diferensiasi mereka produknya masih sama ya Bu ya. LKPD itu semuanya berupa LKPD semua ya Bu ya. Terus itu membuat diagram data menyajikan pada tabel gitu ya Bu ya. Nah, itu kemudian kalau konten itu dari ini misalnya penyajian Ibu video seperti itu, ada videonya, ada dari membacanya atau dari audionya, anak-anaknya dibuat sesuai hobi, sesuai minatnya gitu, misalnya ini sukanya audio visual gitu seperti itu. Tapi secara besar itu dari proses sudah bagus. Kemudian dari keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, saya melihat dari mereka presentasi itu sudah cukup baik. Ya, maksudnya sudah hampir 100% itu bisa apa yang diinginkan sudah disampaikan dengan baik gitu kan, sudah sesuai dengan apa yang
diperlukan gitu kan ya Bu ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu pembelajaran sosial emosional. Nah, sosial emosional ini belum maksimal Bu, karena kalau sosial emosional ini misalnya itu sebelum pembelajaran itu ada menceritakan mata, kemudian ditanyakan misalnya ya Bu ya, misalnya tiga hal yang dapat membuat mereka bersyukur apa saja itu mungkin itu aja yang kurang ya Bu ya. Nah, kira-kira dari yang nilai Ibu, kemudian dari catatan saya ini, tindak lanjut ke depannya apa nih Bu? Selain itu selain itu apa tadi strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan hal tersebut, saya akan mencari informasi dari media-media sosial yang kira dapat membangun pengetahuan dan pengalaman saya agar saya kedepannya bisa mengajarnya, bisa membuat anak menyenangkan dalam kelas, bisa membuat anak lebih tertarik untuk belajar, untuk memahami materi yang sudah saya berikan di kelas. Terima kasih. Nah, dari strategi Ibu itu kapan Bu kira-kira akan dilakukan? Secepatnya saya akan lakukan sehingga pembelajaran dalam kelas pun akan cepat berubah sehingga nanti dapat bisa terlihat. Semoga lebih baik lagi ya Bu ya. Ini sudah baik, nanti bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, terima kasih Bu ya. Saya rasa cukup untuk pasca observasi ini. Nah, setelah pembicaraan pasca observasi ini, apa perasaan Ibu lagi menanyakan perasaan Ibu nih? Senang. Nah, kita bisa tahu tuh kelemahan kita, kekurangan kita, sehingga kedepannya kekurangan itu insya Allah akan saya tutupi dengan mencari pengetahuan di luar. Jadi Ibu juga sudah mengetahui strategi yang akan Ibu lakukan dari Ibu sendiri ya Bu ya. Maksudnya ada pesan dari ahli timbul dari Ibu sendiri. Terima kasih Bu Ria percakapannya. Semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.